Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai ekonomi dan keuangan perikanan budidaya. Perkenalkan, nama saya Andi Desia Pradilia, akan memaparkan hasil diskusi kami yang pertama, yaitu mengenai permodelan pertanian budidaya utuh. Yaitu permodelan pertanian budidaya utuh. Ada dua kategori dasar dari keseluruhan permodelan pertanian. Yang pertama yaitu penganggaran seluruh pertanian dan model pemrograman matematika. Seluruh anggaran pertanian dalam beberapa hal mirip dengan pengembangan suatu anggaran perusahaan dengan selisih biaya dan pendapatan yang dikembangkan untuk seluruh pertanian. Model matematika pemrograman ematika lebih fleksibel daripada anggaran pertanian secara keseluruhan dan menyediakan komprehensif model yang menghasilkan serangkaian hasil-hasil yang lebih kompleks yang menunjukkan cara pengoptimalan penggunaan tambak sumber daya. Ada dua jenis analisis yang dibandingkan dan dikontraskan dalam permodelan pertanian budidaya utuh. Yang pertama yaitu anggaran pertanian. Rencana seluruh pertanian menguraikan kegiatan produksi untuk tambak dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan serangkaian kegiatan ini. Anggaran seluruh pertanian mengkompilasi persyaratan sumber daya dan biaya yang diharapkan dan pengembalian untuk kombinasi jumlah yang dipilih untuk kombinasi yang terbaik untuk pertanian bisnis tersebut. Intinya dari seluruh anggaran pertanian adalah proyeksi pertanian. Yang kedua yaitu pemrograman matematika. Dalam hal ini adalah komputasi metode untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya pengeluaran. Ini adalah teknik matematika yang menggunakan prosedur sistematis untuk menemukan kepentingan terbaik dalam persoalan tersebut. Ini mengalokasikan sumber daya untuk kegunaan terbaik mereka untuk mencapai tujuan tertentu, mengingat batasan penggunaan masing-masing jenis sumber daya yang dapat digunakan di pertanian itu industri atau tingkat regional. Terima kasih. Oke, baik, saya Normaida akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu biaya peralatan. Salah satu yang menjadi kesalahan utama dalam melakukan suatu perusahaan anggaran adalah kurangnya upaya menyusun peralatan atau mengabaikan biaya peralatan yang sudah dimiliki oleh petani, di mana dalam bisnis aquaculture juga membutuhkan cadangan peralatan yang cukup untuk pertanian agar dapat beroperasi dengan sukses selama situasi darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sertifikasi. Jadi telah ada peningkatan terhadap jumlah program sertifikasi untuk aquaculture dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan dorongan dari pihak pengecer besar untuk mempertahankan reputasi dan menghilangkan kekhawatiran konsumen terhadap produk dengan kualitas yang buruk. Sebenarnya tidak ada penelitian khusus terkait pandangan konsumen kepada sertifikasi. Namun dalam beberapa kasus konsumen akan membayar lebih terhadap produk yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu keamanan makanan dan pencatatan. Jadi masalah keamanan pangan ini terus tumbuh sebagai hal baru yang ditakutkan oleh seluruh dunia, sehingga beberapa negara membuat lembaga khusus keamanan pangan, sebagai contoh FDA di Amerika. Hal ini menjadi masalah bisnis aquaculture karena bisa saja lembaga ini akan menunda proses penjualan. Selanjutnya pencatatan. Jadi pencatatan ini digunakan untuk memastikan kepatuhan negara dan peraturan yang ada. Jadi dokumen pencatatan ini nantinya akan diberikan kepada pihak berwenang sebagai referensi di masa yang akan datang, sehingga pentingnya pencatatan dalam bisnis aquaculture. Seperti itu. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juarsiola Salsabila akan memaparkan poin mengenai Managing Government Policies and Regulation in Aquaculture. Nah, pertama-tama, aquaculture di seluruh dunia itu sudah berkembang dengan sangat cepat dan sudah banyak kelompok-kelompok yang sudah menargetkan untuk melakukan budidaya ikan. Kenapa? Karena mereka menilai bahwa ini akan mempengaruhi suplai makanan di dunia dan di masa yang akan datang. Nah, akan tetapi ada masalah-masalah di dalam bisnis aquaculture ini yang jarang terselesaikan secara permanen. Nah, dalam bisnis aquaculture itu kita harus memenuhi aturan atau mematuhi aturan yang ada. Semua bisnis harus mematuhi peraturan yang ada, tidak terkecuali dengan bisnis aquaculture. Nah, peraturan ini termasuk misalnya peraturan daerah, peraturan negara sebagian, peraturan federal maupun internasional. Sebagian besar bisnis aquaculture itu dibangun awalnya di lahan pertanian. Namun seiring dengan perkembangan kawasan, sudah banyak bisnis aquaculture yang dibangun di batas kota, seperti tata cara berubah dan pembatasan terkait dengan zonasi muncul. Ada potensi konflik yang terjadi karena hal itu. Kenapa? Karena sudah ditetapkan sebelumnya daerah-daerah zonasi yang boleh dilakukan untuk budidaya, dan apabila dilanggar maka terjadilah konflik antara si pembudidaya maupun pemerintah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pembudidaya terlibat konflik dengan masyarakat. Otomatis biasanya budidaya ikan itu belum memiliki pengolah limbah sehingga limbahnya itu dapat mencemari lingkungan sekitar. Otomatis jika ada masyarakat sekitar yang tidak terima lingkungannya kurang bersih, maka terjadilah konflik antara si pembudidaya dan masyarakat sekitar. Adapun beberapa negara yang sudah mengupayakan sistem zonasi tersebut menjadi taman aquaculture budidaya laut, yaitu Spanyol, Amerika Serikat, dan negara. Nah, mereka itu sudah bereksperimen melakukan taman budidayanya itu di laut dan di daerah pesisir pantai. Nah, untuk selanjutnya itu adalah trade issue atau isu perdagangan. Nah, mengenai isu perdagangan, meningkatnya globalisasi telah berdampak terhadap aquaculture di seluruh dunia. Total volume laut yang diperdagangkan itu mencapai 108 juta ton pada tahun 2005. Nah, presentasi yang tinggi dari yang paling sering diperdagangkan yaitu ikan salmon dan udang. Nah, peningkatan volume perdagangan ini tidak lepas dari yang namanya konflik perdagangan. Konflik perdagangan itu berupa konflik anti-dumping dan tuntutan hukum. Nah, sedikit mengenai konflik anti-dumping. Nah, konflik anti-dumping itu merupakan praktik perdagangan yang tidak fair. Kenapa? Karena dapat merugikan negara tujuan ekspor. Karena negara yang melakukan ekspor itu menjual barang dengan harga yang rendah. Nah, oleh karena itu dapat merugikan barang sejenis yang ada di negara tujuan ekspor. Nah, sedikit informasi mengenai praktik anti-dumping. Nah, pernah ada isu bahwa Indonesia itu melakukan praktik anti-dumping terhadap Amerika Serikat. Oleh karena itu, pihak dari Amerika Serikat yang mengatur tentang praktik perdagangan yang seperti ini meninjau ke negara Republik Indonesia terkait praktik yang
yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia, sama seperti tuduhan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Tetapi pada tahun 2015 ini kabar yang sangat baik untuk kita semua, bahwa Indonesia benar-benar tidak melakukan yang namanya praktek perdagangan yang tidak fair ini, atau membuktikan bahwa Indonesia itu tidak melakukan sama sekali praktek anti dumping. Sekian.